Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Di hari yang penuh dengan nikmat ini insya Allah banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Jangan lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tema kita yang pertama ya. Dan yang kedua, kerelaan istri kepada suami. Ini seru banget nih kalau udah membahas masalah keluarga ya. Dan yang ketiga, 3 tanda kehebatan seseorang. Sebelum kita bahas semua ini, Ali ingin sapa dulu yang ada di masjid nih. Assalamualaikum. Dari majelis taklim mana nih? Yes ya. Yang kedengeran cuma yesnya doang. Masya Allah ya. Mudah-mudahan barokah ya. Perjalanannya barokah dan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Dan baik insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Tamami. Dan nanti kita juga akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih Masya Allah ya. Jangan lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salim barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, host setia kita Habib Ali, segenap kru yang bekerja, satu pantun pembuka dari Al-Fakir, Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman, semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki.
Oh, kalau yang udah ngomong resi yang ngantuk amin kencang udah. Jangan lari dari takdir Allah. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat salah satu karya kitab beliau yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dan beliau tempatkan di kitab tersebut pada bab pertama, babul iman, bab tentang iman. Dan beliau awali dengan sebuah hadis yang para ulama sering menyebutnya ini hadis Jibril alaihissalam. Karena hadis ini kronologisnya Nabi sedang ngeriung dengan para sahabat. Lantas datang orang asing, sahabat nggak ada yang kenal siapa dia. Di padang pasir, berpakaian gamis sangat putih, rambut sangat hitam. Bahkan terlihat nggak seperti orang habis jalan jauh. Ujuk-ujuk beri salam, kumpul ngeriung dengan para sahabat. Dekat sama Nabi, bahkan saking akrabnya itu nyadu dengkul sama Rasulullah. Sahabat nggak ada yang kenal siapa ini orang. Lantas begitu kumpul ngeriung dengan Nabi dan para sahabat langsung nanya. Pertanyaan pertama, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ceritain nama saya tentang Islam. Sahabat bingung, nih orang nanya Nabi jawab bla 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 bla. Kelar Nabi jawab, dia juga yang benerin. Sodakta ya Rasulullah, inti benar ya Rasul. Nanya lagi yang kedua, akhbirni anil iman. Tolong ya Rasul, ceritain nama saya, apa sih itu iman? Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kelar Nabi jawab, dia benerin lagi, sodakta. Engkau benar ya Rasul. Apa kaitannya dengan tema lari dari takdir Allah? Pertama, wahai saudara-saudaraku tercinta, pemirsa Cahaya Indonesia dimanapun Anda berada, di saat kita mengaku beriman, maka wajib percaya dengan rukun iman yang 6. Redaksi hadisnya barusan udah saya bacain. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikatnya, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya dengan rasul-rasulnya, percaya dengan hari akhirat, dan yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Dan kamu wajib beriman dengan ketetapan yang baik dan buruk dari Allah. Itulah ciri beriman. Maka di saat kita ketemu orang yang menolak ketetapan Allah, menolak lari dari takdir Allah, berarti dipertanyakan keimanannya. Emang saat kelihatannya hasilnya mengecewakan. Jadi kami jadi nyalain Allah. Yuk kita lihat, semua yang Allah udah jadikan nggak ada yang sifatnya kebetulan. Masih dalam kitab yang sama, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ada cerita nih. Bapak Ibu boleh saya cerita ya? Jadi Nabi Allah Isa punya mukjizat, bisa matiin orang yang hidup, bisa ngidupin orang yang mati. Salah satu mukjizatnya. Sekali waktu pada zamannya ada orang yang baru berumah tangga. Pengantin baru. Ini yang saya ajak bicara, mohon maaf, pengantin baru apa pengantin terdahulu ini? Tapi walaupun terdahulu insya Allah kualitasnya pengantin baru, Bib. Saya ditanya, Mang kualitas pengantin baru yang bagaimana? Saat gampang saya bilang, pergi belanja ke pasar baru, belum nawar udah diparanin. Paling enak rumah tangga pengantin baru, kalau tidur ada yang ngelonin. Pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang gak ada, naik skuter. Paling enak pengantin baru, masuk kamar dengkul gemeter. Udah mantun terus jadinya ntar. Saya terusin, ini pengantin baru. Lagi sedang asik berhanimun. Ibu tahu honeymoon? Ngapain? Ya kayak orang-orang bulan madu. Lagi sedang berbulan madu, Allahu Akbar. Al insanu bitafkir wallah bitadbir. Manusia punya rencana, Allah yang nentuin. Dilalainya baru seminggu nikah, lagi sedang asik honeymoon. Bini meninggal dunia. Hei, kenal bini? Halo, orang Bekasi tahu bahasa bini apa enggak? Istri. Saya nyebutnya mah orang Jakarta bini aja dah, 4 huruf 2 kata. Biar buat suami betul-betul jadi bini. Apa? Bini, 4 huruf 2 kata. Bini bisa bikin nikmat. Iya,
Ternyata baru umur seminggu meninggal dunia. Kira-kira tuh laki sedih apa enggak, Bu? Sedih apa enggak? Sedih, Masya Allah. Minum air kendi berasa hangat, sedih banget. Begitu istrinya dikuburin, dimakomin, seakan-akan dia menolak takdir Allah, Bib. Dia meronta-ronta, dia naudzubillah min dzalik, nyalain Allah, nggak adil. Saya kan baru pengantin baru umur seminggu lagi sedang enak-enaknya, kenapa bini saya Allah ambil meninggal dunia? Pas memang pada masa zaman Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, bersamaan dia sedang ngeluh, dia sedang menyalah-nyalahkan Allah, lewatlah Nabi Allah Isa. Siapa, Bu? Nabi Allah Isa. Lantas dia tahu tuh yang lewat Nabi Allah Isa, dia minta, wahai Nabi Allah Isa, mohon kiranya kau penuhi keinginanku. Allah nggak adil kepada kami. Kami berumah tangga baru seminggu, ternyata sekarang ajal istri saya Allah udah ambil. Allah nggak adil. Nabi Allah Isa tenangkan, Nabi Allah Isa nasihatkan, jangan begitu. Jangan nyalain Tuhan. Udah ini ketetapan yang lebih baik buat kamu. Terima. Ikhlas, ridho. Enggak ya, enggak bisa begitu Nabi Allah Isa. Allah enggak adil. Wahai Nabi Allah Isa, dirayu-rayu nih. Engkau kan punya kelebihan. Allah berikan kelebihan mukjizat, bisa ngidupin yang meninggal. Tolong, minta-minta nih. Ini kuburan bini saya, tolong doain biar bini saya hidup lagi. Bu, Ibu, bersyukur sebagai umatnya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW jangankan buat orang lain, buat dirinya lagi disambitin sama penduduk Taif, berdarah-darah tuh Rasulullah. Jibril datang nawarin, ya Rasulullah, gimana kalau saya balikin tubuh ke Taif? Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah sayang sama kita, ntar disimpan tuh syafaatnya buat di yaumil kiamah. Lihat Nabi Allah Isa, ternyata untuk kepentingan pribadi, ternyata dia turuti kehendaknya, didoain. Dan yang udah meninggal dunia hidup lagi. Melanjutkan episode kehidupan yang mesin udah selesai. Karena dia nggak nerima takdir. Takdirnya mestinya istrinya meninggal dunia. Tapi karena dia meronta-ronta, dia menerima, dan maksudnya nggak mengatakan nggak adil Allah, didoakan hidup lagi. Tapi lihat di saat episode kehidupan dilanjutkan. Begitu istrinya hidup lagi, honeymoon lagi. Mesra-mesraan lagi, emang baru seminggu. Halo Bu, kira-kira rumah tangga kalau baru seminggu itu mohon maaf nyetrumnya gimana tuh? Saya aja udah puluhan tahun sama bini, Masya Allah. Udah ada sempet bareng Bu, ikan betok buah markisah. Satu yang dipentok semuanya berasa itu. Iya, ya nggak apa-apa memang bini kita kok. Oke, saya terusin. Singkat kata dilanjutkan episode kehidupan. Karena nih orang nggak nerima takdir. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Di saat suaminya sedang asik tidur di pangkuan istri. Lagi sedang asik tidur nih. Di tempat yang sangat sejuk, pohon rindang, angin sepoi-sepoi. Tertidur tuh suami di atas pangkuan istri. Allahu Akbar. Lewatlah seorang pemuda. Mengendarai kendaraan kuda. Kalau sekarang kelasnya mobil mewah deh. Ganteng. Muda. Tampan. Tajir, melintir, lewat tuh depan dia. Kalau bahasa sekarang naik mobil mah ngelakson, tin tin, ya. Godain si perempuan. Dilihat yang lagi tidur ngorok, dilihat yang datang tajir, dilihat yang lagi tidur hidung mancung ke dalam, lagi Habib keluar. Dilihat yang baru datang mancung keluar, tampan, keren. Dia lupa sama yang udah berjasa sama suaminya. Dia penuhi godaan laki-laki yang baru datang. Bu, itu namanya kamu. Lupa sama lakinya tuh. Dia tergoda sama yang baru datang. Kelihatan rumput tetangga lebih seger. Ternyata dipenuhi undangan tuh, ajakan, rayuan. Yang padahal mohon maaf, keluar daripada koridor Allah. Lantas tuh suami lagi sedang tidur, digentak aja begitu. Begitu suami terbangun, ngelihat istrinya
udah jalan sama laki-laki lain. Kira-kira Pak suami begini ngelihat bini di depan mata dan selingkuh dengan laki-laki lain tuh kira-kira suami kecewa aja apa kecewa banget Pak? Oh, naik rakit barang Sarini sakitnya tuh di sini. Bagaimana cara membelah nanas kalau bukan dibelah dua? Laki mana yang tak panas ngelihat bini sama laki-laki jalan berdua? Tuh. Marah ini orang, jengkel. Sementara istri udah berangkat tuh. Akhirnya apa yang dikerjakan? Dia cari lagi Nabi Allah Isa. Dia cari Nabi Allah Isa, ketemu. Apa mintanya? Wahai Nabi Allah Isa, tolong doain biar bini saya mati lagi aja dah. Meninggal lagi. Kata Nabi Allah Isa, enti kok begini? Tadi kan Nabi bilang udah meninggal lebih baik. Saya nggak tahu bakalan begini. Saya nggak tahu bakalan dia selingkuh. Saya nggak tahu bakalan khianatin saya. Tolong doain lagi biar bini saya mati lagi. Didoain lagi. Meninggal lagi. Tapi beda. Meninggal yang pertama. Kalau dia terima ketetapan Allah. Suami ridho. Istri meninggal dunia. Silahkan masuk surga dari mana pintu yang dia suka. Tuh begitu. Tapi sebaliknya. Sekarang meninggal yang kedua. Kira-kira suami begitu ridho apa enggak Bu? Ikhlas apa enggak? Jangankan surga. Baunya pun gak akan Allah berikan. Ini sebagai ilmu buat kita. Tolong. Jangan pernah menolak ketetapan Allah. Jangan pernah bersuuzon dengan Allah. Lihat, saya tutup dengan sebuah hadis. Baginda Rasul kalau ketemu sama sahabat pagi-pagi. Nabi nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar sampean pagi hari ini? Kalau kita biasa jawab, baik ya Rasul, sehat. Lihat jawaban sahabat, boleh kita tiru nih. Apa jawaban sahabat? Asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kabar kami pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Nabi tegesin lagi. Kalau sampean nyatakan beriman pagi hari ini kepada Allah. Wa ma alamatu imanikum. Cirinya kamu beriman apa? Nabi jawab. Mohon maaf, sahabat jawab. 3 jawaban sahabat nih. Boleh kita ambil nih ilmunya. 3 jawaban sahabat. 1 kata para sahabat. Cirinya kami beriman. Nasbiru alal bala. Kami selalu bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Tuh yang pertama. Selalu bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Yang kedua, jawaban sahabat apa? Nashkuru ala rakhai. Kami selalu bersyukur dengan apa? Anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kami. Karena hidup lain bersyukur nggak ada lagi dah kalau pengen berkah. Pergi haji ke kota Makkah, sampai di sana harus banyak bertafakur. Kalau hidup mau tambah berkah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga jawaban sahabat, apa? Wa nardo bil qada. Kami selalu ridho ya Rasul. Dengan ketetapan, dengan takdir yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami. Ngedengar jawaban sahabat 3 macam ini, mengatakan ciri beriman, dia jawab 3 hal, Nabi langsung sambut lagi. Apa jawaban Rasulullah? Antumul mu'minuna haqqan. Berarti kamu sekalian betul-betul beriman kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi betul-betul buat kita jangan pernah bersuuzon kepada Allah, jangan pernah menyalahkan Allah karena ketetapan yang Allah tentukan itulah adalah yang terbaik buat kita. Makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustaz Taufik Rahman, ilmunya Masya Allah ya. Tinggal kita amalkan. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan segera masuk ke dalam tema kita yang kedua, kerelaan istri kepada suami. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Abdul Kafi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل
فضل الله بعضهم على بعض فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Azmi, dan Masya Allah kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Kerelaan istri kepada suami, yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Abdul Kafi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah, dan para hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita membahas tema yang lebih pro kepada ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak ya. Karena tema pada hari ini adalah kerelaan istri terhadap suami membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ada seorang istri yang dia sanggup menjalani seluruh tugas rumah tangganya. Namun ada juga istri yang dia tidak sanggup menjalani rumah tangganya, khususnya dalam mengurus keluarga. Dia beranggapan bahwa ngurus keluarga, masakin anak, masakin suami, capek. Benar apa benar? Benar, berarti emang benar capek. Apalagi ternyata istri tersebut atau ibu tersebut memiliki 6 anak. Suami gajinya pas-pasan. Begitu mau makan cuma punya 2 telur. Ya. Begitu dia masak, dipotong, dibelah, tipis banget itu telur, lebih tipis dari jembatan Shirathul Mustaqim. Ibu ya, oleh karena itu banyak sekali para ibu-ibu, para istri yang memang dia kurang paham, yang dia memang belum tahu ternyata di balik semua itu ada pahala yang Allah siapkan begitu besar kepada ibu-ibu semua. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang ada di sini, ibu ngurus keluarga capek atau tidak? Yang kompak jawabnya, capek atau tidak? Capek. Iya, capek. Tidur aja capek, apalagi ngurusin anak, ngurusin suami, beresin rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Mau tahu tidak capek caranya bagaimana? Mau?
Yang pertama cinta dulu sama semuanya. Ibu cinta nggak sama keluarga? Cinta nggak? Cinta. Kita semua kadang-kadang cinta. Semua itu tidak akan terasa lelah kalau kita cinta terhadap pekerjaan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran yang begitu besar bagi para istri-istri yang solehah, dan insya Allah ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak semua termasuk ahli surga. Amin. Yang pertama ganjarannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisaukum min ahlil jannah. Al-wadudul waludul a'udu ala zawjiha. Istri-istri kamu, wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga, yang pertama kata Nabi al-wadudu. Apa itu al-wadudu? Dia yang mengurusi keluarganya dengan rasa penuh kasih sayang, keikhlasan, kerelaan, dan keridhaan. Ini dia wanita penghuni surga. Kalau ada seorang istri yang masakin keluarganya masih ngedumel, berarti dia belum ikhlas. Berarti dia belum rela. Masih belum termasuk yang namanya ahli surga. Yang kedua al-walud, yang punya anak banyak. Ini makanya ibu-ibu, ya bapak yang punya anak banyak, jangan khawatir. Ternyata salah satunya adalah bisa menjadikan kita penghuni surga. Mengapa banyak anak mengakibatkan kita bisa masuk surga? Karena semakin banyak anak, semakin banyak yang kita urus, semakin banyak yang kita beri, semakin banyak yang kita sedekahkan, sehingga dari nilai yang kita beri tersebut, kita sedekahkan, kita urus dia dari kecil sampai besar, bernilai di mata Allah begitu besar, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut mendapatkan label, yaitu min ahlil jannah, penghuni surga. Kemudian yang terakhir, wal a'udu ala zaujiha. Apa itu wal a'udu ala zaujiha? Ternyata istri yang setia. Kalau misalkan suami marah, dia datang ke suaminya minta maaf. Aku tidak akan pernah bisa tidur kalau aku belum diridhoi oleh kamu. Maka 3 kategori ini salah satu min ahlil jannah. Mudah-mudahan pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, semuanya termasuk golongan min ahlil jannah, ahli-ahli surga. Amin, amin ya robbal alamin. Maka bapak-bapak jangan iri pak. Ini ada bapak-bapak nih sebelah kanan. Karena kunci surga bagi para wanita itu emang gampang banget. Wa idza shallatim ra'atu khamsaha. Kalau yang namanya wanita jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga kehormatannya, taat sama suami, insya Allah kata Nabi Muhammad, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Masuk surga dari pintu mana aja terserah. Enak apa enak? Enak gak bu? Enak. Kalau bapak-bapak banyak tanggung jawabnya. Pemimpin keluarga, nafkahi, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tugas rumah itu kebanyakan adalah ditanggung oleh bapak-bapak. Nafkah tugas suami. Nyuci piring tugas suami. Ngurus anak tugas ngepel nyapu tugas sebenarnya semua tugas suami. Cuma tugas istri satu, taat sama suami. Kalau misalkan suami minta tolong pijitin, iya pijitin. Kalau misalkan suami minta tolong bikinin makanan, kopi dan lain sebagainya, iya bikinin. Oleh karena itu
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Antara suami dan juga istri saling melengkapi. Maka insya Allah dengan gitu kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tanamkan keikhlasan di dalam keluarga. Khususnya mengurus keluarga. Apapun itu. Maka kalau misalkan kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terkadang banyak orang yang dia rela kaki di atas, kepala di bawah untuk mengurusi keluarga. Begitupun yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela, bukan hanya hartanya, bukan hanya jiwanya. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Rasulullah, andaikan nanti aku wafat, kemudian engkau berdakwah di jalan Allah, ingin melewati lautan, ingin melewati sungai, namun engkau tidak menemukan jembatannya, maka galilah makamku, jadikanlah tulang belurangku jembatan untuk engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk di jalan Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya akhlak seorang istri di dalam rumah tangga menjadi cerminan bahwa seseorang itu menjadi orang yang baik dan jadi ahlil jannah. Apa saja sebenarnya akhlaknya untuk menjaga semua? Yang pertama, apabila suami keluar rumah, waqarna fi buyutikunna, bagi para istri diam di rumah, jangan kemana-mana. Ini mentang-mentang suami kerja nyari nafkah, nggak ada suami, saya keluyuran kemana-mana, ya. Yang kedua, kalau misalkan ada kepentingan, contoh nganterin anak sekolah dan lain sebagainya, boleh minta izin sama suami. Atau mungkin membeli sesuatu ke pasar, boleh minta tolong temeni kepada yang muhrim, ya, agar terhindar dari yang namanya fitnah. Dan juga jangan menerima yang bukan muhrim masuk ke dalam rumah, itu juga salah satu akhlaknya, ya. Dan juga jangan ketika berkomunikasi keluar rumah nih suami, kita berkomunikasi dengan lain mahram, itu suaranya mendayu-dayu. Ini udah ada larangannya dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab 32-33. Wala takhda'na bil qaul. Janganlah kalian itu ngomongnya mendayu-dayu. Giliran suami pulang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mana duit? Nah, jawabnya begitu. Tapi giliran sama orang lain, sama yang lain bilang di telepon, tilililit, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini yang dilarang oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jikalau kita keluar rumah, ini khusus bagi para perempuan, untuk menjaga dirinya khususnya tidak dandan berlebihan atau menor. Giliran sama suami, nih Bang Ali, giliran sama suami, Masya Allah, ya, pakai dasternya bolong, mandinya sehari sekali. Giliran mau kondangan, Masya Allah itu blush on, kalau muka belum merah semua belum. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini pembelajaran buat kita agar senantiasa ikhlas dalam setiap amal. Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal, dan ikhlasnya seorang istri, ikhlasnya seorang suami menjadikan kita ahli syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Kafi. Semoga yang hadir saat ini dan yang nonton semuanya mendapat redha dari suaminya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tema kita yang ketiga, 3 tanda kehebatan seseorang, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Tamami. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati
Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW beserta mukjizatnya. Rasulullah juga memiliki sifat jais yang menunjukkan ciri kepribadiannya selayak manusia pada umumnya, seperti makan, minum, mandi, dan kebiasaan lainnya. Tetapi tahukah pemirsa, warna kesukaan beliau ternyata bukan warna hijau saja. Berikut ini adalah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang mengenal warna-warna kesukaan Rasulullah SAW. Yang pertama, warna putih. Warna putih merupakan warna favorit Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang diceritakan Ibnu Abbas, Rasulullah menyarankan pakaian berwarna putih. Rasulullah bersabda, "Kenakanlah pakaian berwarna putih, sesungguhnya putih itu warna terbaik bagimu. Bungkuslah mayatmu juga dengan kain berwarna putih." Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin menjelaskan, memakai pakaian berwarna putih disunahkan karena Rasulullah telah menilainya sebagai warna paling bersih dan bercahaya. Di urutan kedua yaitu warna hijau. Selain warna putih, Rasulullah SAW juga menyukai warna hijau. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tanbih Al-Akbar menjelaskan, pada hari raya kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau karena hijau lebih utama. Warna hijau lebih baik daripada warna lainnya sesudah putih. Selain itu di dalam Faidul Qadir, Al-Munawi menyebutkan bahwa alasan disukainya warna hijau karena rona tersebut merupakan bagian dari penanda surga. Dan berdasarkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga memaparkan bahwa di antara sarung, selendang, gamis, jubah atau lainnya yang dimiliki Rasulullah begitu menggemari yang berwarna hijau. Meskipun pakaian yang berwarna putih tetap menjadi busana yang paling banyak dipunyai Nabi. Itulah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai warna-warna kesukaan Rasulullah SAW. Semoga pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa meneladani sunnah Rasulullah karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa masukan dari guru-guru kita melalui dua tema kita yang pertama. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. 3 tanda kehebatan seseorang yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Tamami. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Rasulillahil mujtaba habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini utangnya lunas. Mudah-mudahan anaknya jadi anak solehin solehah. Mudah-mudahan kelar dari sini insya Allah rezekinya makin melimpah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Inews TV Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ketika kita berbicara tentang hebat atau tidaknya seseorang itu ternyata dinilai bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bu, kira-kira pengen kagak jadi orang hebat? Pengen apa enggak? Hebat dunia dan hebat akhirat. Makanya kadang-kadang doa kita, Bib Ali, di setiap habis doa, ampe siapa aja apal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ciri-ciri orang hebat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang mereka mampu bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Namun Imam Asy-Syafi'i membagi 3 golongan yang hebat. Yang pertama siapa? Ini kalau kata orang Betawi, Bib Ali,
dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang hebat itu siapa, Po? Ini mohon maaf manggil empo ya, emang orang Betawi apa adanya udah ya. Pemirsa biasa kita namanya orang Jakarta manggil empo aja udah Beb begitu. Yang pertama, siapa mereka? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang hebat yang pertama adalah mereka alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah mereka yang mampu mengeluarkan hartanya di kala senang maupun di kala susah. Mungkin di kalangan kita, Bu, kalau punya banda banyak kira-kira buat sedekah enak apa kagak? Apalagi kita petantang betenteng ajak iji kemana aja itu pakai celana kantongnya sampai 4 lubang. Kanan dompet, kiri dompet, belakang kanan dompet, belakang kiri dompet. Itu dompetnya isinya 1 lubang 5 juta. Itu kalau dikali 4 biji berapa ribu itu, Po? 20 juta. Ini jamaah dari mana kira-kira? Dari Cikarang. Kalau di Cikarang 20 juta dapat apaan? Udah dapat tanah 10 meter itu Romana. Pasti dalam keadaan yang kita girang, kita mau sedekah kalau banda banyak enak. Ada fakir miskin minta-minta sama kita. Oh, minta duitnya. Ini udah 3 hari belum makan, 7 hari belum mandi. Dah jadi curhat tuh pengemis ya. Emang duit kita banyak, emang banda kita banyak, kita bagi tuh 100 ribu. Nih ambil dah buat makan di warteg tuh. Datang lagi bocil. Ibu tahu bocil apa kagak? Bocil, bocah kecil. Datang minta sama kita, bajunya udah compang-camping, mukanya melas banget romannya. Datang lagi, Bu, minta duit, Bu. Wah, kita keluarin dari kantong kiri. Emang berapa hari belum makan, Tong? Alhamdulillah, Po, sebulan belum makan. Lah, dikasih sama kita 200 ribu. Ya Allah, enak bener kalau punya banda banyak mau sedekah. Betul apa betul? Namun yang paling sulit ketika duit kita pas-pasan, kita pengen sedekah. Ini yang rada susah. Namun yang rada susah ini kalau kita mampu melaksanakan, insya Allah kita termasuk orang yang hebat. Jajal dah coba. Punya duit ceban. Ibu ngerti ceban apa kagak? Ini saya kebetulan orang Cakung, bahasa orang Cakung ceban ujung menteng nih. Ceban itu 10 ribu. Punya duit ceban pengen berangkat ke pasar. Tiba-tiba ada pengemis di jalanan belum makan. Kira-kira kalau kita punya duit ceban, cebannya berani apa kagak kita kasih ke sono dia? Kira-kira berani apa kagak? Teburu yang ada kita ke pasar jalan kaki, gempor dah tuh kaki. Namun orang yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang hebat adalah orang yang mampu mengeluarkan hartanya dikala bandanya banyak ataupun pas bandanya lagi nggak banyak. Apalagi mohon maaf sekarang kita lagi musim corona. Udah pengen 2 tahun, Po, belum kelar-kelar. Mudah-mudahan dah pulang dari sini corona kelar. Amin. Bocah enak ya kalau belajar tatap muka habis. Emaknya kemarin ngomel mulu. Anak emaknya di rumah ya, Mu ya. Oh, coba dah, apalagi musim lagi kesusahan begini. Kita punya duit sekarang pas-pasan, emang penghasilan suami kita lagi dikit. Biasanya ngojek sehari dapat cepek, ini mah boro-boro cepek. Nutup buat bensin ya udah alhamdulillah. Nah, yang waktu sempit ini kita gunakan untuk bersedekah, insya Allah kita dikategorikan sebagai orang yang hebat. Amin, Allahumma amin. Banyak udah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Ibu kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bu, kenal Sayyidina Ali? Kalau di samping kita Habib Ali Zainal, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menikah dengan anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimahuz Zahra. Beliau pernah satu kisah, itu ketika habis bulan puasa, bentar lagi lebaran. Kalau orang kita bentar lagi lebaran udah sibuknya minta ampun. Loh, kita lihat fenomena waktu kita sebelum lebaran, jangankan sebelum lebaran, sebelum puasa aja orang udah nggak ribet banget. Tanah Abang, lah sesak bener. Keluarganya pada ribet banget. Besok bajunya kita pas lebaran warnanya pink aja ya.
Anak nyeletuk, wah lo gue mau kagak doyan emping, pengennya merah. Habis tuh sama anak berantem gara-gara perkara baju. Sayyidina Ali dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana beliau berdua mengeluarkan hartanya ketika lagi susah-susahnya. Namun apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah itu maha kaya. Makanya kalau kita ngeluarin harta sedikit banyaknya pas lagi girang ataupun pas lagi susah, Allah pasti ganti rezeki kita. Amin Allahumma amin. Sekarang bagaimana tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Percaya apa kagak? Kadang-kadang yang jadi problem adalah bagaimana setan selalu membisikkan kepada kita, udah lu jangan belagu, duit tibang ceban pakai sedekah lagi. Ada yang begitu model lah, pok setan ada yang begitu model lah. Ada setan begitu modelnya? Ada. Nah tuh golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan orang yang hebat adalah apa? Orang yang mampu menahan amarahnya. Makanya kita jadi orang mah kalau urusan marah pelan-pelan kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kita punya nabi hebat, makanya kita cuma jangan nyontoh siapa-siapa kalau enggak bukan nyontoh nabi. Betul apa betul? Nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kagak pernah marah sama siapa aja. Kita sebagai umat manusia emang beda sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya marahnya kita itu sama orang yang bikin gedek kita. Ibu kadang-kadang marahnya sama tetangga apa sama suaminya? Jawab jawab. Marahnya sama tetangga apa sama suami? Suami sama tetangga. Legalakan sama suaminya daripada tetangganya. Jangan sampai ke dalam kehidupan kita kalau kita pengen jadi orang hebat, kita kerjaannya marah mulu. Marah sama suami pulang malam dikit diomelin. Pakai ngomelinnya serem banget, mata melotot, mulut ngoceh wae. Kemana sih bang? Tumben banget pulang jam 12, biasanya jam 10. Emang habis nongkrong di rumah janda mana? Lah coba itu. Jangan begitu. Siapa tahu laki kita pulang rada malaman dikit, dia kongkok ngobrolin. Bentar lagi kita bakal dibikinin rumah. Tuh alhamdulillah. Makanya kadang-kadang kalau kita gedek sama siapa aja, jangan sampai marah. Sebab kita nggak tahu sebab apa yang dilakukan sama suami kita di belakang kita. Betul apa betul? Lalu golongan yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan orang yang ketika punya salah sama kita. Ini yang rada berat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ustaz, gua mah gedek banget sama dia. Abisnya kita udah baik, dia buru-buru baik sama kita. Gua mah gedek aja saban gua lewat, dia merengut baik. Ada yang begitu modelnya? Ada. Ada begitu model ada. Ustaz, ngapa sih? Emang saya kemarin habis dari Tanah Abang. Beli baju ya Allah, emang modelnya udah kayak artis, melincing-melincing banyak gambarnya begitu. Digedegin orang mulu Ustaz. Lah kalau kita nggak punya salah, nggak punya kesalahan, maka jangan sampai kita gedek juga sama orang yang ngomong kita. Biarin kalau kata orang Betawi. Tetangga punya marah sama kita, tetangga punya masalah sama kita, ataupun kita punya masalah sama tetangga kita, maka kita kudu yang namanya maafin apapun segala kesalahan daripada tetangga kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita sholat taubat nih sama Allah nih, sholat taubat berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah. Tuh kalau kita taubat minta ampun kira-kira sama Allah dimaafin apa kagak? Sama Allah dimaafin apa kagak? Dimaafin asal kita punya tata cara, punya akhlak yang benar di dalam berdoa. Makanya Allah itu hebat. Kita buat dosa, habis berbuat dosa kita istighfar, astagfirullah. Jumlahnya banyak, kita minta ampun. Insya Allah Allah maafkan segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka ayo kalau kita pengen jadi orang hebat, pegang 3 ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Kita mampu mengeluarkan harta kita
ketika kita lapang harta maupun lagi sempit. Yang kedua, kita mampu menahan amarah kita. Yang ketiga, kita mampu memaafkan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan pemirsa Inyus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di rumahnya masing-masing ataupun yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah di sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Tamami. Nikmat banget ya Bu ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari ada waktu-waktu tertentu yang mengandung keutamaan beribadah bagi umat Islam. Di dalam waktu tersebut kita dianjurkan untuk melaksanakan amalan tertentu yang mengandung banyak kebaikan. Salah satu waktu tersebut adalah waktu syuruk yang mengandung banyak sekali keutamaan namun jarang diketahui oleh umat Islam. Berikut ini informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai keutamaan waktu syuruk. Syuruk adalah waktu ketika matahari terbit hingga mencapai ketinggian 1 tombak. Sederhananya, waktu antara munculnya matahari hingga 15-20 menit kemudian. Jeda syuruk sangatlah pendek, lebih dari waktu tersebut maka sudah masuk duha. Amalan sholat pada waktu syuruk disebut sholat isyraq. Amalan syuruk yang pertama adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya adalah duduk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya. Setelah itu beliau berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sholat syuruk. Sholat syuruk merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah matahari terbit. Namun sholat ini berbeda dengan sholat duha. Waktu syuruk atau tulu'ul syamsi ialah ketika terbitnya matahari. Siapa yang mampu mengerjakan 3 hal tersebut di pagi hari, maka baginya pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain, dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Itu dia 3 hal yang harus kita terapkan supaya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Sebagai kaum muslimin, sudah seharusnya untuk kita menteladani akhlak mulia dan amalan soleh Nabi Muhammad SAW supaya kita memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan alhamdulillahirrabbilalamin kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan yang pertama kita kasih kesempatan buat jamaah yang sudah hadir di masjid ini ya. Siapa kira-kira tadi yang sudah punya pertanyaan, silakan. Iya, baik. Jangan lupa namanya dan majelis taklimnya ya, silakan. Di dalamnya Umi, di dalam shieldnya, di dalam sini. Iya gitu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk guru kita Al Ustadz Taufikur Rahman ya. Ya baik. Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Sukaraya, Bekasi. Bapak Ustadz, saya mau nanya, gimana caranya supaya kita berani menghadapi takdir yang ada di depan kita? Kadang tuh rasanya pengen lari aja soalnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari dari takdir atau ketentuan Allah ya. Nah bagaimana guru, silahkan.
Baik Ibu yang bertanya dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Bekasi, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, sebagai orang Islam harus 3 ini yang terpatri dalam hati kita. Islam, iman, ihsan. Seperti yang di awal segmen tadi saya sebutkan, ada hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Di saat kita beriman, kemudian kita laksanakan perintah rukun Islam, yaitu mendirikan sholat, janji Allah, surat kedua, juz kedua, ayat 152 dan 153. Jadi kalau sudah begini dasarnya, apapun yang akan terjadi bukan sesuatu yang kita takuti dan gak perlu lari. Allah yang nyuruh, bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi nggak akan lari dengan takdir Allah. Kenapa? Karena selalu komunikasi secara vertikal sama Allah cakep. Maka ingatlah kamu hanya kepadaku. Allah jawab lagi, niscaya aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Caranya bagaimana saat Allah ngasih cara? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, hai sekalian orang-orang yang beriman, oleh karenanya minta tolonglah kamu kepada Allah. 2 cara, sobar, solat. Solat, sabar. Ini kita kadang-kadang gimana akan tenang hati, solatnya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, gimana mau bisa sholat betul-betul mendatangkan ketenangan? Gimana? Sholatnya nggak sabar. Baru tibang seragam maulid aja, mohon maaf, takbir masa khusyuk, Fatihah masih khusyuk, rakaat kedua mulai kebayang. Begitu ruku, ngapa saya ngambil kerudung warna hijau ya? Begitu istidal, coba yang merah aja. Nah, yang pertama sederhana bahasa saya, berpangku tangan kaki dilipat. Naik kereta makan coklat, ketenangan yang kita dapat ketika kita menjaga perintah sholat. Begitu Bib. Ya. Iya baik, Masya Allah, luar biasa. Cukup ya Umi ya. Masya Allah. Dan baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan kedua dari media sosial. Ali mohon izin untuk membacakan dulu. Silakan. Ini bagus banget nih ya. Kadang-kadang menjadi sebuah polemik di antara kita. Ini dari @caca_ggg. Ada 3 G-nya ya. Ada yang percaya kalau kita rubah nama, katanya nih Ustadz. Rubah posisi letak barang di rumah. Atau ngubah bagian wajah kayak tai lalat. Oh dipindah gitu ya. Takdirnya akan berubah katanya. Apakah benar Ustadz? Bagaimana sih kalau dalam Islam? Baik ya. Tadi di saat segmen awal sekedar menegaskan lagi. Di saat Nabi nanya sama sahabat-sahabat. Wa ma alamatu imanikum. Ciri keimanan kamu apa? Sahabat jawab, nasbiru alal bala. Kami selalu bisa sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kami. Kedua, naskulu alal rakha. Kami bersyukur atas segala anugerah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami. Yang ketiga, wa nardha bil qada. Kami ridho dengan segala ketetapan yang Allah udah berikan kepada kami. Jadi mohon maaf nih, bukan menggurui. Kepada pemirsa Cahaya Indonesia, juga saudara yang bertanya, di saat kita ngaku beriman, tapi masih nggak pede dengan postur tubuh kita yang begini adanya, dipertanyakan keimanannya. Ustadz saya kegemukan saat, mohon maaf, silahkan. Bukan cara dengan merubah, tapi buat sehat. Saya mau puasa, ngejalanin puasa Senin Kemis, sunnah Nabi, kurang ayamul bed. Kurang puasa Nabi Daud. Ternyata Bib, dengan ngejalan gitu niatnya puasa, bonusnya langsing dan sehat. Bonus tuh.
Ya itu gimana? Silahkan. Tapi kalau sampai tadi pertanyaannya buang tai lalat, hidung yang kurang mancung itu dibikin ya. Ubah-ubah. Nah, kemudian juga itu lubang yang udah ngadep ke bawah dirubah jadi ke atas. Jadi kalau hujan repot tuh mikirin talangnya. Nah kalau begitu gimana? Mohon maaf, bukan kata saya. Allah telah mengabadikan di firman-Nya surat At-Tin ayat keempat. Ini ibu bapak hafal kok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh aku telah menciptakan kamu dalam bentuk yang sempurna. Bisa jadi mungkin yang hidung tuh masuknya ke dalam, ternyata kita nggak tahu ke depannya menjadi ladang rezeki. Masya Allah. Banyak, nggak Iya. perlu sebut namanya deh. Iya. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang kadang-kadang kita nggak bisa menjangkau takdir, lantas mengedepankan suuzon kepada Allah. Sebagai kata kuncinya surat kedua, juz kedua ayat 216. Di mana Allah ingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Boleh jadi yang kamu nggak demen, tapi itu menurut Allah terbaik buat kamu. Boleh jadi yang kamu demen banget itu, resep banget. Ternyata menurut Allah itu nggak baik buat inti. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kamu nggak mengetahui. Sederhana bahasa pantun saya, lari-lari ngejar kuda, makan-makan di parung kuda. Cakep. Syukuri yang udah ada, ntar Allah berikan yang belum ada. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Sebelum kita lari ke media sosial, kita kasih kesempatan dulu untuk yang ada di masjid ya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, jangan lupa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yuyun Waryuna dari Majelis Taklim Nurul Huda, Sukaraya, Bekasi. Ustadz, saya mau nanya, sebagai seorang istri harus mentaati dan menuruti kemauan suami. Kadang-kadang kita ini capek dalam keadaan kondisi seperti itu, ngurus rumah dan lain sebagainya. Jadi kita dipahami oleh suami. Jadi kalau begitu boleh Ustadz. Iya, Masya Allah ya. Jadi udah capek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanyanya sambil muter-muter, tadi ya bingung ya, kagak enak ngomongnya gitu ya Masya Allah. Ini istri yang soleha nih Masya Allah ya. Jadi gimana tuh guru, udah capek cuman minta dimaklumin sama laki, guru silakan. Iya, emang kadang-kadang suami begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali tadi pertanyaan ibu, bagaimana jikalau istri sudah bahasa sayanya begawe ya. Artinya kerja ngurus anak ya, rumah dan lain sebagainya ya, tiba-tiba suami menyuruh hal-hal yang memang kita sudah tidak sanggup lagi. Baik, pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bitaqwallah. Yang pertama yang harus kita ketahui, yang namanya dalam berumah tangga, Nabi mengajarkan agar yang namanya saling pengertian. Artinya pengertian itu bisa kita gunakan dengan kata-kata yang baik, bisa juga dengan perilaku yang baik. Maka di surah Al-Ahzab ayat 32 di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna qaulan ma'rufa. Kalau misalkan kita nih istri dalam keadaan sudah tidak sanggup lagi taat kepada suami, dalam artian di sini melayani suami apapun itu, maka boleh istri itu mengucapkan hal yang ma'ruf kepada suami, artinya tolak baik-baik.
Karena apa? Karena takutnya ketika kita melaksanakan apa yang suami inginkan itu bisa berbahaya untuk diri kita, apalagi nanti bisa berbahaya kalau misalkan ada ibu hamil dan anak-anak semuanya. Oleh karena itu taat kepada suami, ulama juga membatasi. Enggak semuanya suami yang diperintah taat, iya, manut, enggak. Ada batasan di situ. Apa batasannya? La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada suami yang nyuruh istrinya, mohon maaf, untuk bisnis haram, istri harus nolak. Boleh nolak. Kalau ada suami yang nyuruh misalkan istrinya untuk berbuat maksiat kepada Allah, boleh yang namanya nolak. Tapi apabila perintahnya itu bagus, cakep, contoh ibu keluar, mah pakai jilbabnya yang benar, pakai pakaian syar'i, itu cakep, ikutin. Mah silahkan pergi ke majlis taklim, mah silahkan nonton Cahaya Hati, mah silahkan pergi ke majlis ilmu. Cuman kata suaminya begini, jangan pergi ke majlis ilmu. Lah kenapa Bapak? Iya, habisnya dari 5 majlis taklim semuanya nyicil baju. Puyeng katanya pala saya. Ya, ini kadang-kadang yang jadi harus kita perhatikan. Artinya komunikasi, perhatian. Maka kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun yang tadi saya sampaikan bukan hanya sekedar melengkapi kekurangan, akan tetapi perhatian terhadap satu sama lain itu yang paling penting. Pernah di masa Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang bernama Husain bin Mihsan. Bibinya datang ke Rasulullah SAW untuk menyelesaikan suatu persoalan. Setelah selesai persoalan tersebut, Nabi nanya, apakah kamu sudah bersuami? Jawab bibinya, iya, aku sudah bersuami. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Fangzuri aina anti minhu fa innahu huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah hubunganmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan juga nerakamu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak semuanya, ini nasihat buat saya pribadi dan juga umumnya buat semua. Kita harus mengerti kondisi istri kita, suami kita, keluarga kita. Kalau misalkan tidak memungkinkan, ya boleh kita tunda terlebih dahulu. Contohnya hubungan biologis dan lain sebagainya. Kita bisa yang namanya tafahum, artinya sama-sama saling mengerti. Mudah-mudahan karena itu kita tanamkan saling mengerti, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Insyaallah keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dengan qaulam ma'rufa, dengan komunikasi yang baik. Masya Allah. Pokoknya kudu sama-sama paham Bu ya. Kalau sama-sama paham jadi nikmat pastinya. Iya betul. Baik, dan guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Ali mohon izin bacain. Ini dari @alisa45. Apa istri yang gak rela sama suaminya bisa masuk kategori istri durhaka? Gimana kalau masalahnya juga ada di suami, Ustadz? Aku juga agak bingung nih. Jadi gak rela nih sama suaminya, tapi sebenarnya yang bermasalah tuh suaminya. Ya. Gitu mungkin maksudnya ya. Iya. Baik. Anak kepada orang tua itu durhaka. Istri kepada suami itu durhaka. Tapi kalau suami kepada istri itu jatuhnya bukan durhaka. Tapi kategorinya adalah zalim. Boleh nggak seorang istri merasa kecewa? Boleh nggak seorang istri
merasa sakit hati apabila ternyata suaminya juga memang asal sumbernya ini dari suami? Jawabannya boleh, Bu. Bahkan ada fasilitas dari Islam yang namanya, mohon maaf, ini udah fasilitas terakhir, berpisah. Tapi itu dimakruhkan, artinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jikalau hati kita merasa, mohon maaf, dalam komunikasi terkadang kan kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya kan, ya merasa pasti ada yang kurang, ada yang gak enak di hati. Maka hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa wanita penghuni surga salah satunya al-a'udu ala zaujiha yang tadi saya sampaikan, yaitu dia yang setia, allati ghadiba zaujaha, yang mana marah suaminya, walaupun itu salah suaminya, dia tetap meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Sembari apa? Dia mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, la adzuku ghamdon hatta tarda. Aku nggak bisa tidur nyenyak kalau kamu belum meridhoiku. Masya Allah. Jadi intinya di sini Nabi secara tersirat menyampaikan kepada kita, ini khususnya ibu-ibu, untuk sabar menghadapi suami. Karena istri yang sabar, insya Allah balasannya adalah surga. Dan ibu-ibu insya Allah ini semua ahli surga. Amin. Semua kita semua insya Allah. Oleh karena itu tetap kita jaga keluarga kita, jaga komunikasi kita. Ya, kalau bisa kita ingetin, jangan ingetinnya seminggu sekali. Suaminya jarang sholat, suaminya mohon maaf tukang mabok, datang ke rumah cuman minta duit doang. Kira-kira kesel apa enggak? Masya Allah. Lu kesel. Iya. Iya, kita ingetin pelan-pelan, kita ingetin pelan-pelan, kita ingetin pelan-pelan. Ketika memang sudah tidak ada lagi yang namanya hidayah Allah, barulah kita ngambil jalan terakhir. Jalan terakhir ini adalah jalan yang memang dibenci, akan tetapi ini menjadi salah satu solusi yang terakhir. Tapi mudah-mudahan kita semua keluarganya, baik yang di sini maupun yang di rumah, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan pemirsa di rumah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh lagi, sebenarnya Ali ingin manggil guru kita dulu nih. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, sehat ya wabarakatuh. guru ya. Masya Allah. Ini kalau ngeliat guru langsung pengennya mama. Itu punya saya. Bersama guru kita Ustaz Munawir Ngaji, nanti kita akan ngaji ya. Dan ngaji apa nih kita, surat apa nih guru nih? Surah Al-Fat. Al-Fat. Ayatnya 28. 28. 28. 29. 28 ya. 28, 28. Jadi siapkan dari sekarang Al-Qur'annya. Karena saat lagi kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustaz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, kita masuk ke dalam tema kita atau segmen kita yang sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah ya. Karena kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wad daraji, afatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio, yang insya Allah mudah-mudahan yang masih jomblo, Allah kasih jomblowati. Amin ya Rabbal
alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada studio, seluruh kru semuanya selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Bu. Ibu. Ini dari mana, Bu? Oh, dari Bekasi. Insya Allah, mudah-mudahan dapat syafaat dengan Al-Qur'an. Saya Munawir Ngatir tidak sendirian. Saya ditemani oleh host kita Habiban Al-Mahbub, Ali bin Abi Thalib. Amin. Masya Allah. Dan juga saya ditemani oleh bintang tamu kita, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. What's your name? What's your name? Namanya saha? Ibu Siti Nurhayati. Oh, Nurhayati. Kan begitu ya? Alhamdulillah. Nah, Bu Nur Hayati dan juga dengan pemirsa yang ada di rumah, pada siang hari ini kita akan membaca suratul Fat. Surah Al-Fat ayatnya 28. 28. Bu Hayati ngerti bahasa Inggris? Enggak. Oh, enggak. Masya Allah. Nah, sebelum kita membahas, tentunya kita akan dibacakan terlebih dahulu oleh Ibu Nur Hayati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di rumah, yang sudah rapih bacanya, mudah-mudahan dirapihin lagi ya. Nanti cuman ketukar saja hurufnya, sin jadi shin, kan begitu ya. Salah seperti itu ya. Nah, maka dengan pemirsa yang ada di rumah, yuk kita baca bersama-sama dengan nada yang saya kasih terlebih dahulu ya. Ya Bu ya. Bu, karena ini ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ya, insya Allah nanti juga papa ada ya. Mama, tuh 2, 3. Mama. Bisa ya sampai rumah nanti begitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan para pemirsa yang ada di rumah, melihat ada di sini juga sudah tertulis, yaitu surah Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. 1, 2, 3. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa dinil haqq. Wa dinil haqq. Nah, pemirsa dan juga yang ada di studio ini di sini lafal al-haq, di sini kan nggak ada wakof, betul? Artinya wakof berhenti. Nah, kemudian nanti cara mengulangnya dari mana? Wadinil haq ya, ada di sini namanya wawu. Nah, untuk mengulangi agar nyambung 1A ayat. Wadinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. 1, 2, 3. Wadinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli.
kulli kulli. kulli Jangan ketukar dengan huruf qaf ya. Jangan kulli. Nanti akhirnya apa? Artinya makan ya. Apa kul kan? Kalau ini kul semuanya gitu. Beda harokat saja nanti akan artinya akan berbeda. Kemudian ini selesaikan dulu membacanya biar pemirsa yang ada di rumah juga mengikuti, nanti tinggal keterangan bersama-sama. Understand? yes Understand? yes Ya, ya Allah. Wa kafa billahi syahida. 1 2 3. wa kafa billahi syahida Syahidan dibaca syahida. syahidan dibaca syahida. Oke, yuk dari pertama. Dari itu pertama, Bapak-bapak juga menyimak ya. Di sini lafal huwallazi, di sini ada namanya alif lam qamariyah. Apa, Pak? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Artinya apa? Lamnya jelas. jelas. Pemirsa yang ada di rumah, ini kadang-kadang untuk membedain antara alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah itu biasanya nggak bisa bedain. Nah, kalau yang samsiyah itu lamnya nggak kebaca. Ya, Pak ya. Huwallazi, coba 1 2 3. Huwallazi huwallazi Oke, di situ ada tanda bendera. Atasnya ada tanda bendera nggak, Bu? ada Ada ya, Bu ya? Ada. Itu namanya mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh, munfasil adalah bisa terpisah. terpisah. Nah, apaan? Masya Allah. Nah, kemudian lafal arsala itu jangan dibaca arsala. Dibaca arsala. Di situ dibaca tafhim ya. Dibaca tafhim, dibaca tebal. Nah, tebalnya seberapa? Nih. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. 1 2 3. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Coba Habib Ali 1 2 3. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Masya Allah, kol-kolahnya luar biasa. Bapak Habib ini kalau sudah baca kol-kolahnya udah luar biasa banget ya. Muhammad. Masya Allah. Kan di dalam syairnya ada nih. Kol-kolatu yajma'uha qad bujadin bayil ladha waqfin wasaknin tursyadi. Jadi kalau baca kol-kolah dimembalin. Al-mutaharik bergerak dan bergetar. Ya enggak? Ya Allah. Nah, kemudian Ibu Nur Hayati coba diulang. Huwallazi arsala 1 2 3. Huwallazi arsala Rasulahu 1 2 3. rasulahu. Bu Nur Hayati, itu lafal lahu, hu-nya itu namanya madsilah. Silah. Nah, madsilah di situ dibagi menjadi dua silah, qasiroh dan silah tawilah. Bagaimana cara membedakannya? Kalau silah madsilah tawilah itu depannya huruf hu di sini itu ada hamzah biasanya. Ada hamzah. Bu Nur Hayati, kalau ada haknya di domah, kemudian tandanya melengkung ya. Melengkung ke bawah ya, Bu ya. Bu. Ibu senang yang melengkung apa yang lurus? Lah iya, maksudnya lahunya pemirsa. Ya Allah. Nah, kemudian bil huda. Yuk bareng-bareng. Bil huda 1 2 3. Bil huda. Coba hamas di dada. Huda. Bil huda. Ini kalau cara ngapalinnya biar gampang itu biasanya pakai nyanyi. Hani kayak gitu ada. Hani kan begitu ya. Masya Allah. Kayak lagu namanya Bang Haji kan, Masya Allah. Bil huda 1 2 3. Bil huda Wa dinil haqq.
ودين الحق nyaklok نقلق qoqiquk قاقيقوق. Oke. Nah, di sini nanti ngulangnya dari lafal wadinil haq sampai kulli ya Bu ya. Bu. Bu. Masih hidup kan? Masih. Alhamdulillah. Wadinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. 1 2 3. ودين الحق ليظهره على الدين كله. Pemirsa, di situ ada mad silah qasiroh ada 3. Yang pertama lafal rasulahu, yang kedua yaitu liyudhirohu, kemudian yang ketiga adalah kullihi. Ini kalau dilanjutin. Tapi kalau misalkan diwakafkan atau diberhentikan menjadi tawal, menjadi pendek, kullih ya, seperti itu ya pemirsa ya. Dan juga yang ada studio juga. Kemudian yang ayat lanjutannya. Wa kafa billahi syahida. 1 2 3. وكفى بالله شهيدا. Dicoba Bu Nur Hayati. 1 2 3. Wa kafa billahi. Ulangi lagi. 1 2 3. Wa kafa billahi syahida. Pemirsa, ketika Bu Nur Hayati membaca huruf tafasyi itu harus nyembur syahida. 1 2 3. Syahida. Itu lafal syahida itu di Iqra 5 ada tuh bacaan mad iwad. Syahidan dibaca syahida. 1 2 3. Syahidan dibaca syahida. Itu panjangnya 1 alif. Berapa, Bu? 1 alif. Pemirsa, 1 1 alif. alif atau 1 Ketukan. Dulu Bu, waktu saya sekolah di Madrasah begitu tuh. Ya kan? Waktu saya sekolah di Madrasah begitu tuh. Madrasah. Ya kan ada. Madrasah, Do, re, mi. Itu 1 ketukan. Tapi kalau yang setengah ketukan, do, re, mi, fa, sol. Pernah sekolah begitu nggak? Hah? Nggak pernah? Wah, tapi kalau dicoba suruh nyanyi kira-kira bisa ya? Boleh dicoba nggak? Coba. Bu bisa nyanyi, Bu? Nah, saya coba dulu. Sungguh aneh. Tapi nyata. Bisa semua ya Allah kalau bagian nyanyi mak ya Allah. Yo. Wa kafa billahi syahida. 1 2 3. Wa kafa billahi syahida. Coba perubahannya di Bu Nur Hayati coba lafal syahida. 1 2 3. Wa kafa. Wa kafa billahi syahida. Coba lidahnya Bu, pemirsa biar yang ada di rumah ngelihat ya. Syahida. 1 2 3. Syahida. Coba bibirnya Bu. Syah gitu. Lah iya kayak orang ada kucing ya, ada gorengan ikan. Kan kalau misalkan mau suruh pergi kucingnya kan begitu ya. Ya Maya. Masya Allah. Coba ulangi lagi menghadap ke saya Bu. Syahida. 1 2 3. Syahida. Syaitani. Syaitani. Jangan ditahan Bu, jangan ditahan. Jadi kayak buyar begitu. Begitu ya. Coba bareng-bareng dengan mama bareng ya. Syashi shu syash. Syashi shu syash. Shani syash. Shani syash. Shani sya. Shani syah. Syahidan. Shani syah. Dibaca syahida. Dibaca syahida. Dibaca syahida. Dibaca syahida. Lailan. Laila. Dibaca laila. Dibaca Laila. Itu kalau urusan mad iwad. Panjangnya 1 Ayat. alif, 1 ain. Udah kenceng, salah lagi. 1 alif sama dengan 2 harokat. Nah, ini
perhatikan, yaitu alif lam qamariyah pertama, lafal arsala dibaca tafhim, ada juga yang dibaca tarqiq ketika hamzahnya di kasroh. Ya Bu, apa ya? Irsala misalkan ya. Ini kalau misalkan arsala itu kalau ditasrif enak banget. Arsala, yursilu, irsalan, mursalan, mursalin, mursalun. Arsila, tursilkah seperti itu. Waktu saya sekolah di Madurasa begitu, Bib. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk, kita baca terakhir. Wa kafa billahi syahida. 1, 2, 3. Wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada keberkahan dan syafaat dari Al-Qur'an. Kerudung biru, baju hitam, baju hitam ditambah sama baju abu-abu. Itu nama-nama warna. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita menikmati ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin telah banyak sekali berkorban untuk keluarga kita, baik fisik maupun materi. Oleh karena itu, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi terbiasa, seperti memasak, mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan seluruhnya menjadi kebiasaan. Akan tetapi kebiasaan itu menjadi luar biasa apabila yang pertama bikhulusil qalb, adanya keikhlasan hati. Kemudian yang kedua, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita yang tadinya mungkin kita biasa lakukan menjadi luar biasa di mata Allah karena tawakal kepada Allah, menyandarkan diri kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berlomba untuk menjadi manusia yang hebat, terutama di mata Allah Subhanahu wa taala, dengan cara gampang ngeluarin kita punya rezeki, lalu kita jangan sampai kita gedek aja sama orang, pokoknya orang berbuat salah, dia minta maaf, kita maafin. Pokoknya sebab manusia tidak ada yang sempurna. Rezeki mah udah ada yang ngatur, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kata para ulama, rezeki yang kau keluarkan untuk sodakoh, insya Allah engkau akan diganti dengan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma thabbitna bil iman. Ya Allah, tetapkan ke dalam hati kami iman yang sempurna. Wa thabbitna bil Islam. Ya Allah, tetapkan di dalam hati kami keislaman yang sempurna. Wa thabbitna bil i'tiqad. Ya Allah, tetapkan ke dalam hati kami keyakinan yang mantap bahwasanya segalanya terjadi adalah atas izin dan kehendak-Mu. Wasabbitna bit tauhid, tetapkan ketauhidan kami. Wasabbitna bil ma'rifah min dari dunia wa ila daril akhirah, dari sejak kami tinggal di dunia ini sampai kami kembali ke hadapan-Mu, bahkan sampai memasuki alam akhirat. Rabbana taqabbal du'aana, terima doa-doa kami. Taqabbal maghasidana, terima maksud dan tujuan kami. Taqabbal minna, terima permintaan kami ya Allah
innaka antas samiul alim. Amin, ya Sungguh Rabbal engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima permohonan tobat kami. Sungguh engkau maha terima tobat lagi maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Abdul Kafi, Ustaz Tamami, Ustaz Munawir Ngacir dan kori kita Azmi. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah dan pemirsa yang ada di masjid. Dan jangan lupa kita terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam